Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari volume pertama pada tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, setelah Horikita dan juga Matsushita sampai di Keyaki Mall dan melihat sosok dari Ayano Koji dari kejauhan, mereka pun lantas langsung menuju ke tempat duduk Ayano yang terlihat bersama dengan Hashimoto, Morishita dan juga Ichinose di sebuah kafe. Di mana POV di sini masih dari sudut pandangnya si Horikita ya. Di mana pada saat ini kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan. Kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan sesuatu. Ya, aku mengabaikan langkah kakiku yang berat ini, menguatkan diriku lalu melangkah maju ke depan. Dan saat aku sudah cukup dekat dengannya untuk berbicara, Hashimoto melihatku dan langsung berdiri dari tempat duduknya. Yo, Horikita, kami sedang dalam pertemuan strategi kecil di sini. Ada urusan apa dengan kami? Ucap si Hashimoto. Ya, aku sudah siap jika dia akan bersikap seperti seolah-olah kami ini adalah pengganggu. Sikap dan respon seperti itu memang sudah aku perkirakan sejak awal. Tapi saat ini satu-satunya orang yang ingin aku ajak bicara hanyalah Ayano Koji-kun. Di mana Horikita berkata, aku ingin berbicara dengan Ayano Koji. Namun Hashimoto membalas, kalau kau ingin berbicara dengan calon pemimpin kami, kau harus melewatiku dulu. Calon pemimpin, itu perkembangan yang cukup tiba-tiba bukan? Ucap si Horikita. Sama sekali tidak, aku sudah menunggu momen ini sejak lama sekali. Benarkan Ayano Koji? Ucap si Hashimoto yang tersenyum sambil menunggu persetujuan dari Ayano. Ya, aku berharap dia tidak berlama-lama dengan obrolan sepele ini. Namun mataku tidak bisa menatap mata Ayano Koji saat dia mulai menghadap ke arah kami. Aku tidak yakin apakah aku cukup kuat untuk menghadapinya. Apa yang mungkin akan dia katakan selanjutnya? Nah, pada saat ini Hashimoto mencoba untuk memperjelas keadaan kelasnya kepada si Horikita dengan berkata, aku tidak akan menyangkalnya, tapi dengan Sakayanagi yang masih ada, kemungkinan itu sama sekali tidak mungkin terjadi, ucap Hashimoto. Ya, aku tidak ingin mendengar hal itu, tapi aku memaksakan diri untuk terus bertanya. Lalu, sebenarnya apa yang sedang kalian rencanakan? Apa tujuan dari perpindahan kelas seperti ini? Ucap Horikita saat memotong perkataan Hashimoto. Jangan langsung berbicara tanpa izin, ucap Hashimoto. Maaf tapi aku butuh kamu diam sebentar. Sebagai ketua kelas aku harus memahami situasi pada saat ini, ucap si Horikita. Di mana Hashimoto dengan senyum menjengkelkannya mulai berkata kembali. Begitu ya, jadi ketua kelas. Ya, memang benar kalau salah satu teman sekelas tiba-tiba saja pergi, itu wajar. Tapi justru karena itulah kami tidak bisa membiarkanmu sekedar memastikan keadaan. Masalahmu adalah keuntungan bagi kami. Ya, dengan pemikirannya yang memang cukup masuk akal, tentu saja mengusir pengganggu seperti aku pasti akan menguntungkan bagi kelas 3C. Di mana Hashimoto kembali lagi berkata, jangan menatapku seperti itu. Ngomong-ngomong, kenapa Matsushita yang menemanimu dalam situasi penting ini? Ya, Hashimoto yang menyadari kombinasi yang tidak biasa ini langsung mempertanyakannya. Dia biasanya adalah orang yang berhati-hati dan suka mengamati saja. Nah, sebenarnya dia tidak peduli siapa yang menemaniku, tapi dia pura-pura peduli dan mencoba memperkeruh situasi pada saat ini. Lalu jawaban seperti apa yang bisa memuaskannya? Saat aku masih mencoba untuk memikirkan jawabannya, Matsushita melangkah maju dan berdiri di sampingku. Lalu dia berkata, aku hanya di sini sebagai pendukung. Aku cuma teman sekelas biasa yang melaporkan apa yang kulihat dan kudengar. Horikita, sepertinya kamu cukup terpaku pada Ayano Koji. Tapi jujur saja, dari sudut pandangku ini bukanlah masalah besar, ucap Matsushita, yang seolah-olah dengan sengaja memainkan peran sebagai seorang yang tidak tahu apa-apa di sini. Nah, menerima kata-kata Matsushita dengan rasa syukur, aku mengangguk sedikit. Itu masuk akal. Bagi banyak orang, perpindahan mendadak ini terlihat semakin aneh. Tidak ada alasan bagi seseorang seperti Ayano Koji untuk turun ke kelas yang lebih rendah. Dan lagi, siapa yang dengan sukarela memilih murid seperti dia? Ya, sedikit orang di luar kami, seperti Sudo dan aku, yang benar-benar memahami sejauh mana bakat dari Ayano Koji Kiyotaka. Bahkan Matsushita, meskipun memiliki kemampuannya sendiri, kemungkinan besar juga tidak mengetahuinya.
Namun setelah mengamati kehadiran kami sejak tadi, tatapan Ayano Koji beralih kembali ke Hashimoto yang sedang berusaha untuk duduk kembali. Apa yang dikatakan Matsushita itu barusan tentang dirinya yang hanya pendukung, itu tidak lebih dari sekedar kedok, ucap Ayano Koji. Kedok, tapi Horikita tampak menerimanya dengan cukup tenang, saut si Hashimoto. Di mana Ayano menjelaskan lebih jauh dengan berkata, perbedaan sudut pandang. Bagi Horikita, Matsushita mungkin hanyalah teman sekelas biasa, tapi kenyataannya dia adalah seseorang perencana yang cukup licik, seseorang yang menghargai kemampuanku, bahkan lebih dari Horikita itu sendiri. Nah, mendengar kata-kata itu, aku melirik ke arah Matsushita. Meskipun dia berusaha untuk tetap tenang, ada sedikit kegelisahan yang terlihat dari wajahnya si Matsushita. Dia ternyata mengetahui kemampuan Ayano Koji-kun lebih dalam dan lebih lama dari yang aku bayangkan. Di mana nada bicara Ayano Koji menyiratkan bahwa kalau hal itu adalah kebenaran, mungkin dia merasa tidak bisa menyerahkan masalah ini sepenuhnya kepada Horikita. Itu sebabnya dia datang menemuiku langsung untuk memastikan alasan sebenarnya di balik kepindahanku dan niatanku yang sesungguhnya. Jika melihat sistem dari OAA atau kehidupan sehari-hari, Matsushita mungkin terlihat seperti siswa teladan biasa. Tetapi sebenarnya dia cukup cerdas, bahkan dibandingkan dengan siswa di kelasnya si Horikita. Dia tipe orang yang lebih suka bekerja di balik layar. Ya, dalam situasi seperti ini pun lebih baik kita mengasumsikan bahwa Matsushita menganalisis keadaan dengan lebih tenang dibandingkan Horikita, ucap si Ayano Koji. Oh, Ayano Koji-kun, Matsushita-san mencoba untuk membantah. Kamu benar-benar berpikir setinggi itu tentangku? Ayano Koji pun lantas menjelaskan tanpa berhenti. Sama sekali tidak. Dulu, setiap kali aku meminta bantuan, kamu selalu menyiapkan segalanya dengan sangat baik dari balik layar. Ingat saat Maizono keluar dari sekolah bukan? Kamu yang turun tangan pada saat itu. Aku hanya memberikan penghargaan yang memang layak kamu dapatkan. Di mana saat dia berbicara, aku melihat Matsushita mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanannya. Hubungan kerjasama antar Ayano Koji dan juga Matsushita yang selama ini terjadi tanpa sepengetahuanku tiba-tiba terungkap di depan siswa dari kelas lain, seolah untuk menegaskan bahwa dia bukan lagi sekutuku. Atau mungkin bagi Ayano Koji ini bahkan bukan sesuatu yang perlu disembunyikan. Di mana Ichinose yang sejak tadi mendengarkan percakapan ini dengan penuh niat menyandarkan dagunya di tangan dan tersenyum licik. Aku tidak tahu kalau kamu orang yang bisa diandalkan seperti ini. Sepertinya aku masih belum benar-benar memahami beberapa siswa di sekolah ini. Mulai sekarang aku harus lebih memperhatikanmu, Matsushita, ucap si Horikita. Ya, rasanya seperti tanah di bawahku berguncang hebat, membuatku kehilangan keseimbangan. Di dalam pikiranku yang seperti ini belum pernah terlintas dalam benakku sebelumnya. Tempat ini kini terasa seperti wilayah asing yang menyerang aku dan juga Matsushita. Tidak ada gunanya mencari alasan di balik kepindahanku. Fakta bahwa aku tidak memberitahu Horikita dan juga Matsushita atau bahkan siapapun di kelas sudah cukup menjelaskan segalanya. Seperti yang kamu lihat, Hashimoto, Morishita, bahkan Ichinose juga tidak terkejut dengan kepindahanku. Kamu mengerti apa yang kumaksud dengan perbedaan ini bukan? Ucap Ayano Koji. Di mana Horikita membalas perkataan Ayano dengan berkata, mungkin kamu hanya memberitahu mereka setelah kalian bertemu di kafe pagi ini. Kalau begitu, tanyakan saja pada siswa dari kelas 3C atau temui salah satu teman sekelas mereka dan tanyakan langsung. Mereka pasti tahu kapan mereka mengetahui soal perpindahan itu, ucap Ayano. Ya, aku kehabisan kata-kata untuk membalasnya. Kata-kata yang ingin aku ucapkan seketika terhenti di tenggorokanku. Menyeramkan bukan? Ketika seorang siswa meninggalkan kelasmu, Horikita, kami juga pernah mengalami kebocoran informasi terhadap Ryuen saat Katsuragi keluar. Tapi meskipun begitu, dia sebenarnya adalah orang luar di kelas kami. Tidak, dia hanya bertahan karena Sakayanagi. Jadi dia tidak tahu banyak tentang informasi internal. Tapi Ayano Koji berbeda. Dia adalah pusat dari kelasmu. Jadi bukan hanya soal Matsushita, tapi jika kami menggali lebih dalam, berbagai rahasia lain mungkin akan terungkap, ucap Hashimoto. Di mana Hashimoto mulai memukul meja dengan ringan sambil berkata, baiklah Horikita, bagaimana kalau kau langsung memberitahu maksud kedatanganmu? Kami sedang sibuk dengan pertemuan kami saat ini. Seperti yang kau lihat. Di mana Horikita membalas, urusan atau bukan, aku hanya ingin bicara dengan Ayano Koji.
Kalau bisa hanya bertiga saja. Seperti yang kau lihat, aku sedang rapat dengan Hashimoto dan yang lainnya pada saat ini. Bicaralah langsung di sini, ucap Ayano. Ini sesuatu yang sulit untuk dibicarakan di sini. Kalau kau sibuk, bagaimana kalau nanti malam? Besok atau lusa, balas Horikita. Maaf, tapi jadwalku penuh setelah ini, ucap si Ayano. Seberapapun tegasnya aku ditolak, aku harus tetap terlihat kuat. Banyak siswa di kafe ini, termasuk beberapa teman sekelasku yang melihatnya. Jika aku kehilangan ketenangan di sini, itu bisa berdampak pada arah masa depan kelas 3A. Kalau begitu, aku akan bicara di sini. Kau mengerti kan? Aku datang karena ingin tahu niatanmu yang sebenarnya, ucap si Horikita. Soal perpindahan kelas, kau benar-benar ingin tahu alasannya, balas si Ayano. Ya, apa yang kau pikirkan dengan melakukan hal seperti ini? Nah, dalam hati Horikita, ia juga bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini karena aku? Atau ada sesuatu yang membuatmu berubah pikiran? Itu kata-kata yang tak terucapkan olehku. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menahan jeritan di hatiku agar tidak menjadi kenyataan. Maaf, tapi aku tidak sedang ingin menjawab hal tersebut. Tapi ada satu hal yang pasti, kenyataan bahwa aku pindah dari kelas A ke kelas C itu benar. Bukan mimpi atau ilusi, ucap Ayano. Nah, setelah mengatakan itu, tatapan yang tertuju padaku mulai beralih. Meskipun dia bilang akan mendengarkan, jawabannya terasa dingin, seolah-olah aku langsung ditolak mentah-mentah. Sayangnya, aku tidak punya hal lain untuk dibicarakan, ucap si Horikita. Kau benar-benar tidak mau mengatakan apa-apa, Ayano Koji-kun. Kau tahu kalau kau akan dianggap sebagai pengkhianat, bukan? Ucap si Matsushita. Bukankah ini sudah hampir setengah jalan, tambah Matsushita. Orang di depanku tidak peduli sebagaimana orang lain melihatnya. Dia tidak memikirkan hal ini dalam kerangka tekad atau keraguan-raguan. Dia hanya bertindak, berada di tingkat yang berbeda sepenuhnya. Aku mengerti, ucap si Horikita. Berada di sini lebih lama tidak akan membuahkan hasil apapun. Sudah jelas bahwa ini hanya akan memperlihatkan betapa menyedihkannya diriku. Tidak, sejak awal aku sudah tahu ini akan berakhir seperti ini. Itulah sebabnya, jika aku khawatir akan terlihat oleh orang lain, aku seharusnya bisa mengatur pertemuan di asrama atau di lain waktu. Dan ada cara lain untuk menghindari kejadian ini. Namun meskipun aku tahu, aku tetap tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Ayo pergi Matsushita. Sekarang aku mengerti dengan jelas. Dia telah menjadi musuh. Begitu jelas hingga tidak ada alasan lagi untuk menahan diri. Aku membalikan badanku dan mulai berjalan pergi. Tapi kurasa tidak ada emosi yang benar-benar tersisa di sini. Yang tersisa hanyalah sakit kepala yang tak berujung reda, rasa pusing yang membingungkan, dan mual yang samar namun terus menghantuiku di setiap langkahku. Nah, jadi kurang lebih itulah isi dari chapter kedua ya pada volume pertama pada light novelnya Classroom of the Elite untuk tahun ketiganya. Dan ya, jika ada yang salah aku minta maaf. Dan sebelumnya aku juga mau bilang kalau aku dapat isi dari light novel ini tuh dari salah satu konten kreator yang bernama Anime Anywhere. Dan jika translatannya itu berbeda ya dari apa yang kalian baca di tempat kalian biasa baca light novel, ya aku minta maaf karena aku translatekan isi light novel yang konten kreator Anime Anywhere ini tuh buat ya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia menggunakan ChatGPT. Jadi ya kalau ada berbeda sedikit-sedikit tuh ya aku minta maaf lah gitu kan. Dan kalian bisa bantu juga koreksi di kolom komentar gitu. Dan ya itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini. Dan jika kalian suka, kalian bisa bantu aku di kolom komentar dengan ketik aja Bang lanjut Bang. Nanti akan aku lanjutin ke chapter 3-nya. Dan ya itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini. Dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.